Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramona Fitria Kurniati, NPM 50261 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara tulisan maupun secara lisan. Unsur penting dalam komunikasi verbal dapat berupa kata dan bahasa. A. Jenis komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Yang kedua, yaitu mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar, sedangkan membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, jelas dan ringkas. Yang kedua, perbendaharaan kata. Yang ketiga, arti konotatif dan denotatif. Yang keempat, intonasi. Yang kelima, kecepatan berbicara. Dan yang terakhir, humor. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan secara spontan. Jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu sentuhan. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang. Yang kedua, komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Yang ketiga yaitu kronemik. Kronemik merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu. Yang keempat, gerakan tubuh. Biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Yang kelima, proxemic. Proxemic adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi. Yang keenam, lingkungan, untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Dan yang terakhir, vokalik, misalnya nada bicara, nada suara, kecepatan bicara, dan lain-lain. Karakteristik komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikatif. Yang kedua, kesamaan perilaku. Yang ketiga, artifaktual. Yang keempat, konstekstual. Yang kelima, faket. Yang keenam, dapat dipercaya. Dan yang terakhir, dikendalikan oleh aturan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi komunikasi verbal dan nonverbal. Jika saya ada salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.